Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan matan Thalathatul Usul wa adillatuha karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan penulis matan, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Perintah terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Ya, ini perkataan di matan ini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, qauluhu at-tauhid, at-tauhidu lughatan masdaru wahada yuwahidu. Tauhid itu secara bahasa dia adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Ai ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu, mengesahkan sesuatu. Itu namanya tauhid secara bahasa. Wa hadza la yatahaqqaq illa binafyin wa itsbat. Dan tauhid ini tidak bisa terwujud, tidak bisa terrealisasi kecuali dengan menafikan dan menetapkan. Nafyul hukum amma siwal muwahhad wa itsbatuhu lahu, yaitu menafikan, mengingkari sesuatu tersebut, hukum atas sesuatu terhadap hal-hal selain yang mau kita tauhidkan, kita nafikan untuk hal-hal selain yang kita mau tauhidkan, dan kita tetapkan sesuatu tersebut untuk sesuatu yang mau kita tauhidkan. Gampangnya begini, ya, ini mudah. Seperti misalkan penjelasan para ulama ketika seseorang mengatakan tidak ada orang di masjid, itu berarti menafikan. Berarti kita mengingkari ada orang di masjid. Tapi kalau misalkan seseorang berkata Zaid di masjid, maka dia menetapkan bahwa Zaid di masjid. Ini namanya itsbat. Kalau tadi menafikan, kalau ini menetapkan Zaid di masjid. Tetapi kalau cuma penetapan saja, bisa jadi yang di masjid bukan cuma Zaid. Betul tidak? Kalimat tersebut cuma mengatakan bahwa Zaid di masjid, tapi bisa jadi di dalam masjid ada selain Zaid. Tapi kalau orang tersebut berkata tidak ada orang sama sekali di dalam masjid kecuali Zaid, apa yang kita simpulkan? Cuma Zaid yang ada di dalam masjid. Betul tidak? Ini namanya menafikan dan menetapkan. Ada bagian yang menafikan, kita katakan tidak ada orang di dalam masjid sama sekali. Dan ada bagian yang menetapkan, kecuali Zaid. Berarti kita mengatakan Zaid di masjid. Tapi sebelumnya kita sudah mengatakan gak ada orang di masjid kecuali Zaid. Nah, berarti apa? Satu-satunya orang yang ada di dalam masjid itu adalah Zaid. Ini yang disebut menafikan dan menetapkan. Jadi ini menafikan dan menetapkan ini ada di setiap kalimat yang menggunakan pengecualian. Ya, setiap kita menggunakan kalimat yang ada pengecualian, menggunakan kata kecuali misalkan, atau selain, tidak ada orang di dalam masjid selain Zaid. Nah, berarti ini memiliki dua rukun tersebut, menafikan dan menetapkan. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat pengecualian, maka kesimpulannya berarti kalimat tersebut juga mengandung dua hal, dua rukun, yaitu menafikan dan menetapkan. Jadi makna kalimat tauhid la ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Baik. Famathalan naqul innahu la yatimu lil insani tauhid hatta yashhada an la ilaha illallah. Misalkan ketika kita berkata tauhid itu tidak bisa direalisasikan oleh seseorang sampai dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fayanfi al-uluhiyah amma siwallah. Fayanfi al-uluhiyah amma siwallah ta'ala, yaitu kita mengingkari uluhiyah terhadap seluruh yang selain Allah. Wa yuthbituha lillahi wahdah. Dan kita menetapkan uluhiyah itu hanya dimiliki Allah saja. Ini makna dari kalimat syahadat, kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, sekarang anda tanya,
Itu kalimat syahadat pertama, la ilaha illallah. Kalimat syahadat kedua gimana? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa tidak menggunakan kalimat pengecualian juga? Karena Rasulullah banyak, tidak cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita menggunakan kalimat pengecualian di kalimat syahadat yang kedua, tidak ada Rasulullah kecuali Muhammad. Ini kalimat iman atau kalimat kekufuran? Kalimat kekufuran. Baik. Nah, jadi ini cuma untuk mengetes pemahaman saja, betul tidak? Nggak usah dibahas terlalu panjang. Karena kita tahu faktanya bahwa Rasulullah banyak, utusan Allah banyak, Nabi Allah banyak, dan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari Nabi Allah, Rasul Allah tersebut, dan Nabi dan Rasul terakhir. Makanya kalimat syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya di hadis yang lain ada redaksi wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh wa Isa Abdullahi wa Rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah juga. Betul tidak? Tidak pakai pengecualian untuk kalimat syahadat kedua. Untuk kalimat syahadat pertama pakai pengecualian. Kenapa? Karena satu-satunya zat yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pernah kepikiran ini? Kenapa syahadat pertama pakai pengecualian, syahadat kedua tidak pakai pengecualian? Baik. Dicatat. Nah sekarang kita lihat bahwa inilah makna tauhid, sehingga karena tauhid itu, kalimat tauhid itu memiliki pengecualian di situ, maka ada dua rukun, yaitu penafian dan penetapan. Wa fil istilah arrafal muallif biqaulihi at-tauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Secara istilah, ketika kita menjelaskan makna tauhid, membahas kata tauhid di dalam Islam, maka sebagaimana yang didefinisikan oleh penulis, tauhid itu adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Ai an ta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an. Yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. La tusyriku bihi nabiyyan mursalan wala malakan muqarraban wala ra'isan wala malikan wala ahadan minal khalq. Ya, kita tidak mengarahkan ibadah kepada nabi dan rasul, tidak mengarahkan ibadah kepada malaikat, tidak mengarahkan ibadah kepada pemimpin atau penguasa, tidak seperti Fir'aun yang ngaku-ngaku sebagai Rabbul Alamin, tidak mengarahkan ibadah kepada raja atau seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak boleh mengarahkan ibadah kepada nabi, kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh mengarahkan ibadah, kepada malaikat Jibril alaihissalam tidak boleh mengarahkan ibadah, walaupun mereka adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau makhluk Allah yang lain, batu misalkan, batu tapi dikeramatkan, pohon tapi dikeramatkan, lebih-lebih tidak pantas lagi untuk diarahkan ibadah ya kepada makhluk tersebut. Bal tufriduhu wahdahu bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman. Akan tetapi kita mentauhidkan Allah saja dengan mengarahkan ibadah kepada Allah saja, disertai dengan mahabbah dan ta'zim, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahbatan warahbatan, disertai dengan rasa harap atas pahala dari Allah dan rasa takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Harus ada dua ini. Ya, rasa harap dan rasa takut. Dan sebelumnya disebutkan dua poin sebelumnya, yaitu mahabbah dan ta'zim, cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini bahwa mengarahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai mahabbah, ta'zim, raghbah dan rahbah. Ya, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, kemudian berharap atas pahala dari Allah
dan takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Wa muradu Syekh rahimahullah at-tauhid alladzi ba'atha ar-rusul alladzi bu'itsatir rusul li tahqiqihi. Yang dimaksud penulis ketika beliau mendefinisikan tauhid sebagai ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Yang dimaksud penulis adalah yaitu tauhid yang menjadi tujuan utama dari diutusnya para rasul. Yaitu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Li'annahu huwa alladhi hasala bihil ikhlal min aqwamihim. Karena inilah yang terjadi penolakan dari kaum-kaum para nabi dan rasul tersebut. Wa hunaka ta'rifun a'am lit tauhid. Dan ada definisi yang lain yang lebih umum terhadap tauhid. Jadi kalau kita mendefinisikan tauhid sebagai ifradullah bil ibadah, ini sebenarnya masih kurang umum. Belum mencakup keseluruhan dari makna tauhid. Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah, ini kurang umum. Ada definisi yang lebih umum, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Nah, sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ada 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah Allah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, menciptakan seluruh makhluk, mengatur alam semesta, memberikan rizki kepada makhluknya, kemudian memberikan maslahat dan madarat. Ini rububiyah Allah, ini kekhususan Allah. Tidak ada selain Allah yang melakukan itu semua. Yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Adapun kalau kita bisa mengatur sesuatu, maka pengaturan kita terbatas. Kita bisa ngatur meja ini, tapi terbatas sekali, betul tidak? Kita bisa ngatur ruangan ini, itu pengaturan dari makhluk yang itu terbatas sekali. Terbatas oleh syariat Allah. Tidak boleh mengatur sesuatu yang bisa kita atur, mengingkari atau berlawanan dengan syariat Allah. Kita atur supaya bikin kurikulum misalkan di sebuah sekolah, kurikulumnya penuh kemaksiatan misalkan. Tidak boleh. Nah, jadi pengaturan dari makhluk itu terbatas. Pengaturan yang mutlak dimiliki oleh siapa? Hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bahas di sini. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa dan yang memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Kita juga memiliki sesuatu. Kita punya harta milik kita, tetapi kepemilikan tersebut terbatas. Terbatas oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki barang, tapi barang kita nggak boleh kita kemudian hancurkan, mubazir. Itu haram dalam syariat. Betul tidak? Terbatas oleh syariat Allah dan terbatas secara kauniyah juga. Kita nggak bisa memiliki yang dimiliki oleh orang lain. Betul? Tetapi kepemilikan mutlak itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rububiyah. Uluhiyah, hal kedua yang merupakan kekhususan Allah setelah rububiyah yang pertama, yang kedua adalah uluhiyah. Yaitu bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna dari kalimat tauhid itu sendiri, la ilaha illallah. Jadi inilah yang didefinisikan oleh penulis. Ketika beliau mendefinisikan tauhid, ifradullah bil ibadah, sebenarnya beliau cuma mendefinisikan kekhususan Allah yang kedua, yaitu uluhiyah. Kemudian kekhususan Allah yang ketiga yaitu al-asma' was sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Maka ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama makhluk, bisa jadi dia memiliki nama yang indah, tetapi ternyata realitanya tidak seindah namanya. Ya, Anda nggak bisa ngasih contoh. Nanti kalau Anda ngasih contoh, nanti salah satunya antum punya nama itu, misalkan. Jadi bisa jadi makhluk memiliki nama, tetapi sifatnya tidak sesuai namanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala
Ketika kita mengetahui dari dalil Allah memiliki nama Al-Alim, maka Allah memiliki sifat sesuai dengan makna dari nama tersebut. Zat yang maha mengetahui. Al-Hakim, zat yang memiliki hikmah yang sempurna. Tadi zat yang maha mengetahui, yang memiliki ilmu yang sempurna. Al-Aziz, zat yang memiliki izzah, keperkasaan yang sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang kita kenal dengan Al-Asmaul Husna, yang jumlahnya tidak terbatas pada 99 saja. Karena di dalam hadis disebutkan ada nama-nama yang hanya Allah yang mengetahuinya. Maka Allah memiliki sifat sesuai dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah tersebut. Ini nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Ya. Allah memiliki sifat pendengaran. Pendengaran yang sempurna, tidak seperti pendengaran makhluk. Tidak boleh kita bayangkan bagaimananya. Kalau makhluk kita boleh bayangkan bagaimananya. Gimana pendengaran kucing? Nah, misalkan kita teliti. Bagaimana pendengaran gajah misalkan? Kita bisa teliti. Tapi kita tidak boleh menanyakan bagaimana sifat pendengaran Allah, sifat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Mau mikir kayak apa, kita nggak akan mampu. Dan mau membayangkan seperti apa, pasti salah. Contoh yang sering Ana sebutkan, coba kira-kira bayangkan gimana kira-kira buah-buahan di surga. Susu di surga. Ada dalil bahwa akan ada susu di surga? Ada. Namanya saja sama, tapi hakikatnya, sifatnya, apakah sama seperti susu di dunia? Antum bisa bayangkan sebagaimana kira-kira lezatnya susu di surga, buah-buahan di surga, sungai, seberapa indahnya di surga, istana di surga. Seberapa bagus yang antum bayangkan, seberapa megah yang antum bayangkan, itu pasti salah. Yang di surga lebih megah daripada itu. Lebih lezat daripada itu. Lebih mulia daripada itu. Betul tidak? Karena kenikmatan di surga tidak pernah ada mata yang melihatnya, tidak pernah ada telinga yang mendengarnya, dan seterusnya. Jadi, apapun yang kita pikirkan pasti salah. Karena ini perkara ghaib. Maka kita sampai pada sebuah kaidah dalam perkara ghaib, yaitu tidak boleh kita melakukan takalluf, memberatkan diri sendiri, yaitu melakukan penelitian misalkan, atau sekedar membayangkan, walaupun nggak sampai penelitian, sekedar membayangkan saja dan membayangkan bagaimananya. Ini tidak boleh dilakukan. Ini termasuk perbuatan yang sia-sia dan bahkan haram. Jadi membayangkan bagaimana buah-buahan di surga gak akan mampu. Dan kalaupun bisa membayangkan, pasti salah. Maka demikian pula tidak perlu membahas, melakukan penelitian tentang bagaimana kira-kira bulan terbelah. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW, gak akan mampu kita. Kemudian bagaimana kira-kira Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu, ya, tidak akan mampu. Seberapa jauh untuk membayangkan, menteorikan menggunakan sains misalkan, pasti salah. Karena kita tidak punya hujjah sama sekali bahwa yang kita teorikan sekarang itu beneran sesuai dengan realita yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Betul tidak? Jadi nggak perlu habiskan tenaga untuk itu. Lebih baik habiskan tenaga untuk mempelajari ilmu syar'i yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala ada 3 tadi, itu didapatkan dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mempelajari, para ulama, yani bukan kita, para ulama melihat kepada dalil satu persatu dari ayat dan hadis. Kemudian setiap yang membicarakan tentang sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, mereka catat, dirangkum, terangkum menjadi 3 tadi: rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' wa sifat. Sebagaimana yang sering Anda contohkan juga, mungkin belum pernah di sini, Al-Fatihah misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ disebut ada nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini al-asma' wa sifat, kekhususan Allah yang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nama Allah, dan ada nama Allah Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Masuk al-asma' wa sifat.
Kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, balik lagi sama al-asma wa sifat. Kekhususan yang ketiga, Maliki yaumiddin. Termasuk yang mana? Rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat. Masih al-asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Rububiyah, uluhiyah itu asma wa sifat. Uluhiyah, kekhususan yang kedua. Ya. Kalau yang Rabbul Alamin juga itu bisa digolongkan ke rububiyah karena Ar-Rabb memiliki sifat, memiliki makna rububiyah. Jadi kekhususan yang pertama sudah ada di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kalimat doa sampai akhir itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan hidayah, supaya diberikan petunjuk. Ya, maka ini termasuk bisa antum kategorikan rububiyah, bisa antum kategorikan al-asma wa sifat, bisa antum kategorikan uluhiyah, tiga-tiganya. Kenapa bisa digolongkan rububiyah? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk. Itu termasuk pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa digolongkan al-asma wa sifat? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Zat yang maha pengasih, maha memiliki rahmah yang sempurna. Termasuk rahmat yang hanya diberikan kepada orang yang beriman. Kita berharap semoga kita diberikan rahmat yang khusus tersebut. Jadi masuk pada al-asma wa sifat, masuk pada uluhiyah juga karena kita berdoa. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya setiap dalil, ayat dan hadis satu-satu itu dibahas. Satu-satu direnungkan, ditadabburi. Semuanya bisa dikategorikan kepada tiga ini. Tidak ada lagi yang keempat. Tidak ada lagi yang keempat. Nah, kalimat ini besar sekali konsekuensinya. Karena ada sebagian orang yang menyimpang yang mengatakan ada kategori keempat. Nah, pembahasan tentang pemahaman tauhid yang menyimpang mungkin kita bahas pekan depan saja. Di pekan ini kita fokus membahas pemahaman terhadap tauhid menurut Ahlus Sunnah dulu. Ada kategori keempat kata sebagian orang yang menyimpang, yaitu hakimiyah. Ada rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat, dan al-hakimiyah. Ini adalah kesalahan besar. Dan nanti bisa berujung kepada konsekuensi yang juga besar. Kita katakan para ulama Ahlus Sunnah dari generasi terdahulu yang saleh, ketika membahas hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, itu mencukupkan dengan tiga tersebut. Rububiyah dan al-asma wa sifat sebenarnya itu mirip sekali, sehingga sebagian ulama bahkan mengkategorikan itu jadi satu kategori saja, rububiyah dan asma wa sifat. Yaitu sama-sama apa? Sama-sama membahas tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu kandungan dari nama Allah Ar-Rabb. Nama Allah Ar-Rabb memiliki sifat rububiyah. Sehingga seluruh rububiyah itu masuk dalam al-asma wa sifat, yaitu nama Allah Ar-Rabb. Ada sebagian ulama yang demikian. Tetapi sebagian ulama yang lain membedakan antara rububiyah dan al-asma wa sifat. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy secara umum mereka meyakini rububiyah. Mereka mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita, Rabb kita, yang menguasai dan menciptakan alam semesta. Itu keyakinannya orang kafir Quraisy. Jadi orang ateis itu lebih kafir dari orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy masih berkata bahwa siapa Rabb kita? Allah. Siapa yang berikan kita rezeki? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Itu yang diyakini dan dikatakan oleh orang kafir Quraisy. Jadi orang ateis lebih kafir daripada orang kafir Quraisy. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, yakni Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang memberikan engkau rizki dari langit dan juga dari bumi?
Siapakah yang Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amma yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Jadi berarti contoh spesifik dari penguasaan Allah terhadap seluruh alam semesta. Contoh spesifik yaitu pendengaran dan penglihatan. Siapakah yang menguasai itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur alam semesta ini secara keseluruhan? Allah Subhanahu wa taala. Fasayaquluna, sungguh mereka akan berkata Allah. Orang kafir Quraisy akan berkata Allah. Jadi karena rububiyah secara umum, bukan secara terperinci. Karena kalau secara terperinci kita akan banyak menemukan orang kafir Quraisy juga rububiyahnya juga bermasalah sebenarnya. Tetapi poin-poin yang besar dari rububiyah, yaitu ketika ditanya siapa yang menciptakan engkau, mereka akan berkata Allah. Karena rububiyah secara umum mereka imani, makanya kemudian rububiyah dipisahkan dari al-asma wa sifat. Dan kebetulan juga banyak penyimpangan dalam masalah al-asma wa sifat, sehingga ini harus disendirikan. Jadi kategori tersendiri. Ini cuma masalah pembagian saja. Intinya hak yang merupakan hak Allah, hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, itu terangkum dalam 3 itu saja, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Nah, ketika penulis mendefinisikan ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah, ini berarti mendefinisikan tauhid sesuai dengan kekhususan yang kedua saja. Maka ini tidak masalah. Kenapa demikian? Ya, karena itu adalah inti tauhid yang paling utama. Kekhususan yang nomor 2 yaitu uluhiyah, itu inti tauhid yang paling utama. Inti dari seluruh ajaran para rasul. Itulah yang menjadi poin paling besar perselisihan antara para nabi dan rasul dengan kaum mereka masing-masing. Perselisihannya paling besar itu di uluhiyah. Kalau di rububiyah dan al-asma wa sifat, secara umum mereka sudah setuju. Ya, orang kafir Quraisy mereka masih ada sisa-sisa tauhid dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Mereka melaksanakan ibadah haji, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, mengucapkan kalimat talbiyah, tapi kalimat talbiyahnya tambahi kalimat yang ada kesyirikan. Kesyirikan berarti mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Lagi-lagi poin nomor 2. Poin nomor 2 itu permasalahan terbesar, PR terbesar, tugas terbesar dari setiap nabi dan rasul, yaitu masalah uluhiyah. Makanya ketika mendefinisikan tauhid cuma dengan kekhususan yang kedua ini, cuma yang uluhiyah saja, maka itu maksudnya adalah langsung menuju kepada inti persoalan. Jadi ini tidak masalah. Dan itulah makna dari kalimat tauhid itu sendiri. La ilaha illallah, apa maknanya? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, yakni kekhususan yang nomor 2. Betul tidak? Nah, jadi walaupun misalkan para ulama Ahlussunnah banyak mendefinisikan tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah, padahal makna tauhid itu tidak hanya itu saja, dia lebih umum. Ini mencakup 3 hal, nggak cuma satu saja, yang nomor 2. Maka ini tidak masalah. Maksudnya adalah itu langsung menuju kepada inti permasalahan, pokok permasalahan, pokok perselisihan antara para nabi dan rasul dengan kaumnya masing-masing, yaitu masalah uluhiyah, tauhid uluhiyah. Dan itu tetap menjadi pokok permasalahan hingga sekarang. Hingga sekarang ya, yang masalah terbesar itu adalah masalah uluhiyah. Kita harus mendakwahkan bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling samar. Ini yang paling orang-orang itu mudah sekali untuk kemudian lama-lama kemudian menyimpang. Menyerahkan sedekah ke laut, itu penyimpangan di mana? Uluhiyah utamanya. Walaupun juga nanti ada rububiyah, karena dia pasti akan meyakini bahwa penguasa laut ini punya kekuasaan. Ini kan
berarti bertentangan dengan rububiyah Allah, yang satu-satunya zat yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penyimpangan utamanya terletak di uluhiyah, yaitu dia mengerahkan ibadah, dia bertakarrub, mendekatkan diri kepada penguasa laut tersebut, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan di tauhid uluhiyah. Orang pergi ke dukun, ya, orang pakai jimat misalkan. Itu semuanya permasalahan utamanya adalah di masalah uluhiyah. Jadi mereka tidak merealisasikan tauhid uluhiyah. Jadi sampai sekarang dan sampai ini adalah sunatullah sampai akhir zaman. Tauhid uluhiyah akan selalu menjadi PR terbesar. Kenapa? Karena itu adalah PR terbesar para nabi dan rasul. Itu tugas utama para nabi dan rasul. Ya, jadi itu harus dan pasti akan menjadi tugas utama dari para dai. Ini tugas utama para dai. Tugas utama para dai bukan hanya ya menjelaskan masalah muamalat, itu penting. Tetapi jangan lupa tugas utama. Menjelaskan masalah waris itu penting, tapi jangan lupa tugas utama. Menjelaskan sirah Nabi itu penting, tapi jangan lupa tugas utama. Menjelaskan fikih keluarga itu penting, tapi jangan lupa tugas utama. Ini tugas utama para nabi dan rasul. Ini juga harus menjadi tugas utama dari setiap dai. Setiap dai, mau lulusan fikih, mau lulusan sirah, mau lulusan hadis, mau lulusan tafsir, tugas utama dari setiap dai adalah mengajarkan tauhid uluhiyah. Kan lucu kalau seluruh nabi dan rasul, dari nabi dan rasul paling pertama sampai terakhir, tugas utamanya adalah apa? Mengajarkan tauhid uluhiyah. Kemudian sampai sekarang tiba-tiba ada universitas Islam, kemudian kalau lulusan fikih tugas utamanya ngajar fikih. Kalau lulusan lughah bahasa tugas utamanya ngajarin nahwu sharaf. Kan lucu, betul tidak? Ini merusak dakwah. Ini salah dalam masalah yakni manhaj dakwah, cara berdakwah. Baik. Nah sekarang Asy'ariyah juga ketika mendefinisikan tauhid, mereka tidak mendefinisikan tauhid dengan makna yang lengkap. Mereka mendefinisikan tauhid cuma dengan sebagian saja. Itu nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Jadi orang-orang Asy'ariyah ketika mendefinisikan tauhid, mereka mendefinisikan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah, kata mereka ilah itu berasal dari kata alih. Ism fa'il alih. Alihun itu maknanya adalah qadirun alal ikhtira'. Qadirun alal ikhtira' maknanya adalah mampu menciptakan. Jadi makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah maknanya adalah menurut mereka tidak ada zat yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Ini berarti apa? Rububiyah, uluhiyah atau al-asma wa sifat? Rububiyah saja. Rububiyah saja. Kalau Ahlussunnah, sebagian ulama Ahlussunnah mendefinisikan tauhid cuma uluhiyah saja. Tapi apa bedanya? Yang ini cuma nomor 2 saja, yang itu cuma nomor 1 saja. Apa bedanya? Bedanya besar. Bedanya besar. Kalau kita mendefinisikan tauhid cuma sebagian saja, nomor 1 saja, rububiyah saja, maka kita katakan orang kafir Quraisy juga meyakini itu. Nah, itu bedanya. Maka jelaslah sekarang mengapa banyak para ulama Ahlussunnah banyak menegaskan poin ini. Supaya kita mengetahui tauhid yang lurus, kita harus ketahui keyakinan yang salah yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Kita belajar dari yang salah supaya kita tahu mana yang benar. Kalau kita maknai kalimat tauhid la ilaha illallah cuma dengan makna tidak ada pencipta selain Allah. Kalau misalkan ditanya, tidak ada pencipta selain Allah, benar atau tidak? Benar. Betul tidak? Benar. Itu adalah kandungan dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kandungan dari rububiyah Allah. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat yang hak, kalimat yang benar. Tetapi tidak lengkap dan tidak lengkapnya bisa fatal. Tidak lengkapnya bisa fatal. Kenapa?
Karena nanti banyak orang akan langsung merasa bahwa oh ya, Anda sudah bertauhid berarti. Tidak ada pencipta selain Allah. Iya, saya meyakini itu. Tapi di saat yang sama dia pakai jimat, pergi ke dukun, habis itu ngasih sedekah ke laut. Ketika ditanya siapa pencipta alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau mengarahkan ibadah kepada ini, kepada itu, kepada ini, kepada itu dan seterusnya. Betul tidak? Bermasalah? Bermasalah. Tapi kalau seseorang diajarkan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, jangan mengarahkan ibadah kepada selain Allah, jangan ini sedekah ke laut ini, otomatis itu akan menafikan berarti laut ini nggak ada penguasanya selain Allah Subhanahu wa taala. Otomatis. Kalau kita meyakini uluhiyah pasti akan otomatis meyakini rububiyah juga. Betul? Otomatis. Tapi kalau meyakini rububiyah maka belum tentu meyakini uluhiyah. Contohnya orang kafir Quraisy. Dan banyak orang yang hingga akhir zaman yang akan terus melakukan itu. Mengatakan Allah adalah penciptanya, tetapi di saat yang sama mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sama-sama diterjemahkan atau didefinisikan cuma sebagian saja, Ahlussunnah nomor 2 saja, Asy'ariyah nomor 1 saja, tapi ini bedanya besar sekali, fatal sekali. Baik. Dan tentunya insya Allah nanti kita akan definisikan atau kita akan bahas lebih lanjut tentang Asy'ariyah, kemudian juga tadi kita akan bahas tentang tauhid yang salah tadi, yaitu kategori keempat hakimiyah. Kemudian nanti akan ada pembahasan yang salah juga tentang tauhid, pembahasan yang salah. Kita mempelajari yang salah supaya kita mengetahui yang benar seperti apa. Sebagaimana perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu, mengetahui fitan supaya kita mengetahui yang hak gimana. Mengetahui fitan supaya kita bisa menghindarinya. Nah, sudah waktunya adzan atau belum? Oh, sudah. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.